penjelasan tentang buku panduan Go 100. Istilah Go 100 ini maksudnya kita itu menemui 100 orang per hari. Ya memang bukannya harus ya 100 orang per hari. Ini menggambarkan kita itu harus bergerak setiap hari. Dan kalau awal-awal memang diajarkan kita itu nawarin yang warm market, orang-orang yang kita kenal. Karena tingkat keberhasilan lebih tinggi sehingga PD-nya kita muncul kan. Tapi lama-lama warm market kan juga pasti menipis ya, bahkan habis kenalan kita, kontak kita. Kita harus nawarin cold market dong, orang-orang di pasar dimanapun kita temui. Nah itulah program Go 100 ini, kita pergi ke luar, ke mall, ke pasar untuk menawarkan ke orang-orang yang kita temui. Di sini ada diulang kembali gimana langkah sukses. Yang 8 langkah sukses yang Mister Park itu ya. Satu, harus menetapkan mimpi dan tujuan. Dua, bikin resolusi, komitmen mau apa. Tiga, bikin daftar nama, siapa aja yang mau kita kontak. Terus, empat, janjian, ketemu, berkunjung. Lima, STP atau jelaskan bisnis ini, menjelaskan ya sisi bisnisnya Atomi. Enam, follow up, kalau memang kita udah ketemu sama orangnya harus di follow up. Dan tujuh ini konsultasi. Kita konsultasi sama upline kita, membahas bagaimana ini lebih detailnya perkembangannya. Dan duplikasi, kita juga harus membimbing key leader kita untuk melakukan langkah yang sama. Dan ini otomatis yang pertama kita harus bikin mimpi dan tujuan ya. Seperti di live skenario yang semua udah pada ngisi. Dan untuk daftar ini biar lebih detail aja. Misal ingin apa? Punya tabungan misalnya 1 miliar dalam 5 bulan ke depan. Tulis semua yang sudah dicapai, dicentang. Kalau udah dicentang, tanggal pencapaiannya kapan. Contoh ingin jadi SSM, nanti nggak tahu tanggal berapa, misalnya Desember 2025, tanggal 25 Desember, centang, tanggalnya tadi ditulis. Seperti itu. Lalu yang masuk ke daftar produk pilihan, ini adalah, misalnya ini punyanya Debbie, ya, daftar produk unggulan Debbie. Aku pakai produk apa? Misalnya aku beli Hemohim, pakai Hemohim, aku tulis Hemohim di sini. Belinya bulan Januari aku centang, terus beli lagi misal aja Juli aku centang. Dan misalnya kedua beli apa, body lotion, tiap bulan beli kah dicentang. Dan seterusnya kita beli produk apa aja. Jadi kita punya data, kita udah pakai berapa macam produk ya, belinya bulan apa aja. Ada di daftar produk unggulan tuh yang suplemen, ini untuk rambut dan badan. Oh ya, disendirikan ya ini berarti ya. Ini living, uh, food and beverage ya, living, dekorasi rumah. Oke, makanan ada sendiri. Jadi ini sendiri-sendiri. Di Aja Mall kita udah pernah belanja nggak? Kayak aku juga beli kemarin kaos gitu ya, kita bisa tulis. Kemudian, ini summary-nya. Jadi suplemen kesehatan ada berapa macam di Januari? Misalnya 3. Kecantikan ada berapa macam? 5. Misalnya ditulis Jamal, misalnya, oh nggak beli, 0. Di jumlah, jadi Januari itu kita udah beli berapa macam produk atau pakai berapa macam produk atau sehingga kita bisa men-track ya. Sampai akhir tahun kita tuh udah pakai berapa banyak. Lalu kedua, membuat daftar orang yang kita kontak. Sebenarnya ini sangat membantu ya, karena kalau kita nggak bikin daftar gini, mau kontak ulang, mau follow up tuh bingung. Waduh, siapa yang kemarin yang belum aku kontak? Ini akan sangat membantu daftar ini. Misalnya Debbie mengunjungi orang yang namanya Agus. Usianya berapa, pekerjaannya berapa, informasi kontak, nomor HP-nya, di mana ketemunya, tinggalnya dia. Lalu keakrapannya itu high, medium, low. Si Agus ini misalnya orang ketemu di pasar, ya kita low ya, centang. Hubungan keluarga nggak ada sih. Nomor keanggotaan, misalnya dia sudah terdaftar, ya ditulis, lalu sponsornya siapa. Jadi yang titik terakhir yang nyambung itu kan sponsor, bukan kita sih. Misalnya Agus itu ada di kaki kiriku yang bawah sendiri, sponsornya otomatis yang di atasnya Agus nempel siapa dia. Nah itu sponsornya. Ini akan bantu juga untuk melihat perkembangannya, nanti poinnya Agus seperti apa. Kalau kita tahu sponsornya, gampang nanti ngecek PV dan sebagainya. Oke, ini memang dibuat banyak ya, namanya aja Go 100, satu hari 100 orang loh. Ini saking cuma dikasih beberapa aja, nanti bisa kita copy lagi kalau memang kurang. Oke, panjang sekali nih. Lalu selanjutnya daftar anggota.
Kalau misalnya tadi itu kita udah rekrut orang ya, udah register namanya siapa, ID-nya berapa, kita tulis semua. Dia ada di kiri atau kanannya kita. Dan kita itu berhasil mememberkan dia di bulan apa, kita centang. Cuman itu aja, jadi bulan-bulan ini buat untuk nyentang aja. Lanjut, banyak ya, bisa di copy sendiri. Terus manajemen anggota, tadi kan udah kita masukkan tuh nama orang-orang yang berhasil kita memberkan. Ini satu persatu datanya mereka. Namanya siapa, nomor teleponnya siapa. Jadi kita kayak summary di sini, tulis di sini yang tadi sudah dicatat di atas. Lalu ciri-cirinya orang ini apa? Misalnya dia itu cuma konsumen, dia sakit apa, misalnya gitu, atau dia ini tertarik sisi bisnisnya, dia butuh income. Nah, itu ciri-ciri orangnya, historinya kayak apa tuh? Sama orangnya juga udah belanja apa saja. Orang yang tadi kita daftarkan itu. Hmm, dan kita atur jadwal pertemuan dengan orang tersebut, kita kontak dia Zoom kah, telepon kah, ketemuan kah, kita jurnal semua di sini satu persatu. Memang kelihatannya kayak, wih, kan banyak sekali. Ini bukannya wajib dilakukan, tapi kalau orang yang suka mencatat itu akan sangat membantu. Jadi dia akan punya catatan, aku harus kontak siapa, dan yang sudah dikontak ini nanti dimemberkan mau apa enggak, jadi konsumen apa distributor, follow up-nya seperti apa, akan sangat membantu. Nah, tapi kalau aku pribadi akan menjalankan yang live scenario. Kan itu sudah ada daftar sehari-hari ngapain aja. Aku buka ya. Yang live scenario, ini kan di sini udah ada. Kayak sehari-hari kita harus ngapain. Kalau memang nggak punya waktu banyak untuk mengisi jurnal Go 100, ini juga akan membantu. Tapi memang nyatet list nama yang harus dikontak, yang harus di follow up, itu penting sih. Kalau menurutku itu penting. Aku juga melakukan hal itu. Sehingga tahu setiap hari harus kontak siapa, harus follow up siapa. Nah, itu bisa, meskipun nggak ngeprint Go 100, kita punya buku sendiri untuk nulis daftar nama yang harus kita kontak, dan yang sudah member harus kita follow up seperti apa. Untuk yang keseharian, ini sangat membantu. Yang ini udah aku lakukan bersama beberapa teman ya. Jadi yang harus membaca, misalnya membaca dalam tanggal 1 April misalnya bulan ini Mei, dalam 1 Mei membaca sudahkah kita centang, menonton video sudahkah kita centang, menghadiri pertemuan misalnya seminar atau BOP atau Zoom kita centang, menggunakan produk pasti ya kita bangun pagi tiap hari gosok gigi, oke, centang. STP ini show the plan atau menjelaskan sisi bisnis ke orang lain, sisi bisnis Atomi ke orang lain. Jadi kita itu STP lebih ke menerangkan sisi bisnis, kayak di Atomi ini peluangnya sangat besar. Aku ingin mencapai gini-gini dan bisa mencapai di Atomi. Dan kita juga tunjukkan peluang bisnis ke orang lain. Nah, ini show the plan. Lalu berbicara pada konsumen, lebih ke menawarkan produk ya. Kita istilahnya bisnis Atomi ini kan bisa dibilang kalau kita nggak jualan ya gimana ya, kita ya ada jualannya sih kan, mengenalkan ke orang. Tiap hari harus kenalin orang. Kalau kita punya bisnis, punya jualan produk, kita nggak kenalkan, ya nggak laku toh. Bayangin kita jalanin Atomi, tapi sama sekali sehari nggak bicara pada konsumen, nggak nawarin produk, ya nggak ada PV masuk, nggak bisa jalan, nggak bisa berkembang dengan bisnis kita. Nah ini wajib banget, nomor 6 ini wajib, harus setiap hari harus dilakukan. Terus konsultasi dengan sponsor. Misalnya ada apa-apa, tanya ke sponsor, bagaimana ini kalau menghadapi orang kayak gini, atau misalnya aku mau home party, ayo kita tim temani. Itu konsultasi dengan sponsor dan membangun kepercayaan ini nggak kayak nggak tangible ya, nggak bisa dilihat sih sebenarnya kan. Iya, setiap hari kita harus gimana, tersenyum, menyapa, berbicara, jangan mengkritik, jangan mengeluh. Nah, jadi memang ini dari kebiasaan kita aja, dari mindset dan karakter kita ke orang lain, harus peduli, melayani dengan kerendahan hati itu ya. Tapi kalau aku sama teman-teman ganti dalam tanda kutip ini dengan status WhatsApp atau mengupload ke sosial media, sehingga orang juga tahu kita ini atomian, sehingga akan mengontak kita. Ini juga bangun kepercayaan karena apa? Contoh kayak kita itu dari
saya sendiri udah dari 5 tahun lalu itu status Atomi sampai sekarang ya Atomi. Kalau saya lihat teman-teman yang lain MLM tuh nanti 1 tahun pindah MLM A, nanti pindah MLM 1 tahun lagi pindah MLM B dan seterusnya. Orang ya jadi nggak percaya sih orang ini pindah-pindah terus sih. Nah, jadi dengan kita mengembangkan brand diri kita, menunjukkan bahwa kita ini atomian, bertahun-tahun loh kita ini atomian, itu juga akan membangun kepercayaan orang ke kita kan, dengan juga melayani dengan kerendahan hati. Nah, itu teman-teman ya buku Go 100 kalau mau mencetak ya boleh. Cuman saran saya kalau itu terlalu ribet, kiranya terlalu ruwet ya karena kerjaan kita yang lain juga banyak. Kita yang penting punya daftar nama siapa yang mau kita kontak itu wajib itu. Kalau itu wajib, itu akan sangat membantu. Daftar nama siapa yang akan kita kontak sama daftar nama siapa yang udah member dan harus kita follow up lebih detail lagi key leader nanti kita follow through itu kita harus punya daftarnya dan yang wajib lagi adalah mengisi ini akan sangat membantu kita untuk melakukan kegiatan aksi nyata tiap harinya. Terima kasih.